Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA adik-adik. Pada pembahasan materi konten kali ini kita akan membahas tentang materi yang terkait dengan usus besar adik-adik ya. Pada usus besar ini biasanya proses yang terjadi itu adalah proses pembusukan, karena seperti kita ketahui usus besar di sini merupakan organ ya yang akhir, letaknya di bagian akhir ya, dimana pada makanan yang masuk ke usus besar ini hanya makanan-makanan sisa saja adik-adik. Nanti ada beberapa bakteri yang dapat menghasilkan vitamin B dan K nanti adik-adik pada usus besar ini. Nah, adapun struktur dari usus besar di sini adik-adik dapat lihat seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari sebuah usus besar adik-adik, dimana di sini adik-adik dapat lihat ya, dapat lihat di sini bahwa di sini ada 3 bagian yang penting pada usus besar, yaitu ada kolom ascendens, kolom transversum, dan kolom descendens, di mana kolom ascendens ini dinamakan dengan kolom naik adik-adik ya, naik. Selanjutnya kolom transversum ini adalah kolom dasarnya ya, dan kolom descendens di sini adalah kolom turun. Seperti itu. Jadi dari sini kita dapat ketahui bahwa arah pergerakan makanan itu adalah dari sini adik-adik, naik ya. Selanjutnya nanti ke sini dasar ya. Selanjutnya nanti ke bawah seperti ini adik-adik. Nanti sampai ke rektum. Oke, nanti keluar lewat anus adik-adik. Ini arah pergerakan makanannya seperti itu adik-adik. Nah, nanti adik-adik, adapun bakteri yang banyak pada usus besar ini ya, itu tidak lain adalah bakteri Escherichia coli adik-adik. Jadi di sini bakterinya itu Escherichia coli. Nah, bakteri inilah yang digunakan di dalam usus halus adik-adik ya, menyebabkan ampas makanan akan membusuk yang selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Jadi Escherichia coli ini nantinya akan membuat jadi sisa makanan ya, ini akan menjadi feses adik-adik seperti ini ya. Jadi nanti ternyata ya pada usus besar juga makanan itu hanya mengalami penyerapan air dan beberapa garam mineral saja adik-adik, seperti itu ya. Jadi nanti kegiatan bakteri-bakteri Escherichia coli ini dalam mencerna sisa-sisa protein ya, itu dapat menghasilkan bau busuk yang keluar dalam bentuk gas dari dubur adik-adik ya. Nanti biasanya gas itu, jangan salah adik-adik, gas itu bisa dihasilkan mencapai 2 liter loh setiap hari, jadi hati-hati. Oke. Selanjutnya ya, untuk feses sendiri ya adik-adik, yang nantinya akan pada waktu tertentu akan dikeluarkan melalui anus. Jadi untuk feses di sini adik-adik memiliki kelainan ya, dimana nanti fesesnya ini kadang-kadang dia itu nanti bersifat cair ya, atau mungkin terlalu padat nanti adik-adik ya, dimana biasanya kalau cair di sini adik-adik, kalau cair ya, dia ini biasanya ada infeksi pada usus besarnya, sehingga penyerapan air akan terganggu, sehingga nanti wujud fesesnya itu cair. Ini akibat dari infeksi. Oke. Selanjutnya adik-adik, jika terlalu padat ya, biasanya itu jika seseorang itu menahan buang air besar. Jadi kalau kita menahan buang air besar itu akan meningkatkan penyerapan air. Jadi nanti di sini penyerapan airnya itu berlebihan adik-adik pada usus besar. Jadi di sini penyerapan air itu tinggi. Ya. Biasanya kelainan untuk feses yang terlalu cair ya, itu kelainannya itu dapat mungkin kita katakan dengan diare ya, atau mencret adik-adik. Sedangkan kalau yang padat mungkin ini bisa kita katakan konstipasi atau sembelit adik-adik, seperti ini. Nah,
Oke adik-adik, demikian penjelasan dari kakak. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan selanjutnya.